Teman-teman, rumah ini punya balkon yang menarik untuk pagi, sore, malam. Ayo kita cek sama-sama rumah ini. Hai teman-teman, welcome back to my channel. Hari ini kita akan experiencing suatu rumah yang sangat menarik, suatu rumah yang mewah. Rumah ini memiliki lebar 12, kedalaman 22 meter, dan luas bangunan 350 meter, dan memiliki 2 lantai. Ya, rumah ini didesain sangat bukan minimalis lagi ya. Dia punya desain yang cukup bagus. Dari tampak depannya aja dia punya banyak fasad yang menarik. Dan di carport ini kalian bisa lihat sendiri, carport ini luas banget. Bahkan kalau kalian bisa benar-benar tempatkan, ada 4 mobil sekaligus bisa di carport ini. Tapi yang pasti carport ini sudah menggunakan tackle yang anti slip ya. Jadi kalian tidak perlu takut untuk terpleset. Dan kalian bisa tempatkan juga ada garasi kecil di sini untuk sepeda motor atau sepeda. Kalian bisa tempatkan di garasi yang kecil ini. Tapi yang pasti carport ini juga memiliki kanopi yang sangat tinggi dan memiliki aksen-aksen yang sudah cantik untuk menarik perhatian orang yang lewat rumah kalian. Kita sampai di area teras atau area foyer dari rumah ini. Rumah ini juga memiliki aksen-aksen yang nuansa batu alam sih di sini. Juga dia masih memiliki perbedaan step dari pintu masuk ini untuk menandakan kalian sudah berada di teras dari rumah ini. Dan di depan rumah ini juga masih ada taman yang nanti mungkin kalian bisa tanamin lah banyak tanaman-tanaman yang berwarna-warni. Jadi rumah kalian akan lebih tampak menarik dan lebih tampak segar. Oke, kita sekarang akan masuk untuk cek dari rumah ini. Ketika masuk di rumah ini, kalian bisa lihat dulu yang menarik dari pintu ini menggunakan solid engineering ya. Ini pintunya kokoh banget, besar banget, putih banget. Nah, kita sampai di area depan. Ini kalian bisa fungsikan sebagai tempat kalian taruh rak sepatu atau tempat-tempat kalian kasih kursi kecil di sini untuk menikmati taman tadi yang sudah kalian buat cantik. Dan ketika masuk lagi di sini kalian bisa kreasikan banyak hal ya. Ini bisa kalian gunakan space-nya untuk ruangan tamu. Dan untuk kalian yang mau lebih privacy, di sini kalian bisa tempatkan kabinet atau lemari pemisah, tapi jangan yang mati ya, tapi yang terbuka. Kalian bisa taruh nanti vas bunga atau kalian taruh foto-foto keluarga sehingga kesannya akan semi-semi privacy area sini. Nah, area ini adalah area living room. Kalian bisa tempatkan kabinet TV di sini, kalian tempatkan sofa sehingga area ini menjadi tempat berkumpul bersama keluarga. Lalu kita sampai di sini, ini adalah area yang kalian bisa tempatkan untuk dining room. Oh iya, teman-teman, kalau kalian lihat ini cekukan, mungkin kalian bisa tempatkan kabinet sih di sini. Kalian bisa taruh foto-foto keluarga lagi, atau kalian bisa taruh koleksi-koleksi kalian, action figure mungkin, atau apapun yang menjadi koleksi kalian bisa tempatkan di ruangan ini sih. Nah, kembali ke area dining room, kalian bisa tempatkan cukup besar sih ini. Kalian taruh 6 seater sampai 8 seater pun masih oke sih area sini. Dan yang tidak kalah menarik adalah powder room di ruangan ini dibuat semi hidden. Jadi kalau ini saya tutup, nah tidak akan ada yang menyangka kalau ada area powder room di sini. Tapi ini adalah area powder room di rumah ini. Sudah cukup ada wastafel dan toiletnya. Lalu kita juga bisa lihat area sini adalah nanti ada area dapur kering. Kalian bisa taruh kitchen set di sini. Di sini sudah ada saluran untuk pembuangan dan untuk air. Dan kalian juga bisa bikin kabinet-kabinet di atas untuk kebutuhan dapur kalian. Dan di area dapur kering ini, di sini ada akses yang nantinya ke kamar mandi ART, kamar mandi ART, dan dapur basahnya. Nanti kita akan cek. Sebelumnya kita akan lihat kamar di lantai satunya. Nah, kamar tidur di lantai 1 ini bisa dibilang junior master bedroom karena memiliki luas yang amazingly big
dan dia juga memiliki aksen di plafonnya cukup menarik juga, dan bisa kalian fungsikan dengan LED strip untuk nuansa kamar yang lebih nyaman lagi. Dan tidak lupa dia memiliki akses jendela langsung ke taman belakang, di mana taman belakangnya juga cukup luas. Nanti kita akan bahas setelah ini. Dan juga yang pasti dia juga memiliki kamar mandi dalam. Nah, kalian kalau lihat cekungan di sebelah sini, kalian bisa tempatkan lemari sih, supaya tidak terlalu kelihatan bahwa ada cekungan di kamar ini. Tapi selebihnya kalian bisa gunakan ide kreatif kalian untuk kamar ini, karena sudah cukup luas sih kamar ini. Nah, ini adalah kamar mandi di master bedroom ini, junior master bedroomnya. Kamar mandinya juga sudah lengkap, dari sanitarinya ada toilet, ada wastafel, juga ada shower. Nah, sekarang kita akan cek taman sebelah. Ya, ini adalah taman belakang dari rumah ini. Karena rumah ini yang tadinya memiliki lebar 12, kedalaman 22, akhirnya bisa memiliki taman belakang seluas ini. Jujur, ketika sampai di taman ini, saya punya feeling kayak ingin pasang ring basket sih di sini. Bisa bermain bersama anak-anak, teman-teman kalian juga di sini, kalian fungsikan ini sebagai teman bermain atau area bermain, juga area fungsi untuk service area. Kalian bisa tempatkan mesin cuci, kalian bisa tempatkan jemuran juga di sini tanpa harus jemur di depan rumah. Nah, area ini adalah area-area yang area ART ya, kalau bisa kita bilang ya. Jadi di sini ada dapur basah yang tadi sudah sempat saya mention. Dan area ini juga tersambung dengan depan, di mana tadi juga kalian bisa tempatkan mungkin sepeda atau sepeda motor di sini. Di sini sudah ada kamar mandi ART dan kamar tidur ART yang juga terpisah dari rumah utama kalian, sehingga kalian tidak perlu takut ketika masih meng-hire ART yang baru. Kalian masih bisa tutup di sini sehingga dia memiliki akses hanya di area ini aja. Kita sekarang akan sampai ke lantai 2. Yuk. Nah, ini ada area tangga untuk lantai kedua. Di sini masih ada cekungan. Kalian bisa tempatkan rak-rak kabinet atau skat-skat untuk foto-foto atau untuk koleksi-koleksi atau pernak-pernik ornamen apapun yang menarik untuk menghiasi rumah ini. Tangga ini juga sudah full keramik, dan bagusnya di tangga ini juga sudah ditempelin ini ya. Jadi ketika kalian membersihkan tidak akan membuat hitam dari temboknya. Kita ke lantai 2-nya sekarang. Nah, teman-teman, kita sudah sampai di lantai 2 dari rumah ini. Ada yang istimewa dari rumah ini, tapi nanti saya expose ya. Yang pasti di belakang sini ada 2 kamar tidur dan 1 kamar tidur utama. Tapi yang mencuri perhatian saya sih, di sini ketika kita sampai di lantai 2 ada sedikit area foyer sih. Kalian bisa gunakan untuk meja belajar, ruang kerja, atau kalian tempatkan kursi-kursi yang nyaman untuk bisa menikmati pemandangan, karena di rumah ini ada bukan kaca yang besar banget, sehingga kalian duduk santai pun menikmati pagi dan sore pun masih nyaman. Nah, kita akan cek kamar tidur anak yang pertama dulu. Nah, ini ada kamar tidur anak yang pertama. Ukurannya kurang lebih 3x4, tetapi masih mempunyai area space yang cukup mumpuni sih. Kalian bisa tempatkan ranjang atau tempat tidurnya di sini. Ada lemari mungkin berjejer di sebelah sini. Dan kalian bisa tempatkan meja belajar di sisi sini, karena di sini ada jendela. Ini ada 2 jendela hidup. Kalian bisa buka untuk akses ke beranda. Tetapi yang penting mendapatkan cahaya yang bagus untuk sirkulasi udara pun juga sangat menyenangkan, sehingga kesehatan anak tetap terjamin dan anak pun masih mendapatkan cahaya dan ruangan yang masih sejuk. Kita cek kamar sebelah. Sekarang kita sampai di kamar tidur anak yang kedua. Ukurannya kurang lebih sama dengan anak tidur yang pertama tadi. Tapi yang mencuri perhatian saya sih area ini sih. Ini area kaca mati ya. Mungkin kayak teman-teman melihat loh, kenapa ada sudut mati di sini ya. Tapi kalau kita sedikit kreatif, kita bisa tempatkan wallpaper sih yang outdoor. Kalian bisa berikan gambar luar angkasa atau underwater, kalian kasih LCD strip, dan ini akan menjadi suatu fantasi yang bagus sih buat anak-anak. Ketika dia bangun atau malam hari, dia akan melihat bintang-bintang atau
gambar-gambar underwater. Juga sama, area sini kalian bisa tempatkan meja belajar untuk anak karena akan mendapat akses langsung cahaya dan udara yang segar dari jendela yang di sini. Kalian bisa tempatkan kasur di sini, lemari, dan anak-anak pasti sangat happy tinggal di rumah ini. Nah, sekarang kita cek kamar mandinya. Nah, di lantai 2 ini masih terdapat satu kamar mandi yang dipakai sharing oleh kedua anak tadi. Kamar mandi ini cukup bagus. Dia menggunakan keramik yang menyeluruh sampai atas dan dia menggunakan juga turunan di area shower sehingga air tidak lari ke daerah yang kering. Juga sudah dapat sanitarinya untuk toilet, juga wastafel. Kita lanjut ke kamar tidur utama. Nah, kita sampai di kamar tidur utama. Kamar tidur ini luas banget. Ketika kita masuk dari pintu pertama, kalian bisa tempatkan area ini sebagai walk-in closet. Atau kalian juga bisa tempatkan sofa untuk kalian bersantai ketika sampai di kamar. Lalu di sebelah sini ada kamar mandi. Di kamar mandi ini desainnya mewah banget sih. Karena kamar mandi ini luas banget. Dia memiliki corak dari keramik yang berbeda warnanya sehingga tampak elegan dan tampak mewah. Kita sekarang akan lihat kamar tidur utamanya. Nah, ini adalah kamar tidur utama dari rumah ini. Ada 3 hal yang menarik dari kamar tidur ini sih. Yang pertama, dia punya sky ceiling yang sudah disiapkan untuk kemewahan dan untuk nuansa yang lebih nyaman lagi di kamar ini. Yang kedua, kita mempunyai akses langsung ke beranda ya, dan ini jendelanya lebar banget. Kita masih punya pintu untuk akses keluar. Dan yang ketiga yang tadi saya sebutkan, kamar ini luas banget sih, nyaman banget. Kalian bisa hampir punya ide kreatif apapun yang kalian punya, kalian bisa taruh di kamar ini. Contoh, kalian mungkin bisa taruh ranjang di sana, kalian bisa taruh kabinet TV, sofa, atau kalian yang suka mungkin kalian bisa buat minibar di sini. Yang pasti ide kreatif apapun yang kalian punya, kalian bisa terapkan di kamar ini. Dan terakhir dari rumah ini, seperti yang tadi saya bilang saya mau expose, adalah hal ini. Yuk kita cek. Sebelum saya sampai ke poin menarik dari rumah ini, poin yang paling menarik dari rumah ini, kita ada satu bagian dari rumah ini yang mau saya jelaskan dulu, yaitu area, mungkin kita bisa sebut ini adalah living room kedua. Jadi area ini bisa buat kalian area bersantai bersama keluarga secara private, karena kalau di lantai 1 kan mungkin masih banyak dilalui orang. Tapi di sini ada area private kalian bisa tempatkan mungkin banyak hal di sini, atau kalian bisa buat area ini menjadi gym area. Karena selain ruangan ini cukup luas, kalian juga mempunyai akses juga keluar. Jadi di sini juga punya akses untuk ke teras belakang rumah. Nah, sekarang kita sampai ke poin yang paling menarik di rumah ini, yaitu sky balcony-nya. Ayo kita cek sama-sama. Nah, kita sampai ke poin yang menarik dari rumah ini, yaitu apa? Dia mempunyai balkon yang luas dan senyaman ini. Benar-benar senyaman ini teman-teman. Karena apa? Karena ini luas banget sih. Dan yang tadi kalian lihat itu adalah jendela-jendela dari kamar tidur anak yang pertama dan yang kedua. Dan ini ada akses langsung dari lantai 2 tadi untuk menuju area balkoni ini. Area ini cukup luas dan dia sudah menggunakan lantai yang tidak licin sih, sehingga kita tidak perlu takut untuk kepleset ketika hujan atau ketika basah, atau pagi hari ada embun, kalian tidak perlu takut untuk basah kepleset sih. Nah, area ini banyak fungsi yang bisa kalian gunakan. Yang pertama, kalian bisa berkumpul bersama keluarga, kalian bisa taruh kursi-kursi outdoor sih, berkumpul bersama keluarga pagi hari, sore maupun malam hari. Kalian bisa tambahkan mungkin sedikit atap untuk pencahayaan atau untuk berteduh ketika siang hari. Juga kalian bisa gunakan area ini untuk bermain dengan anak-anak, tapi bukan bermain yang berbahaya ya. Tetapi yang pasti area ini sangat menarik dan harus kalian pertimbangkan karena rumah ini benar-benar nyaman sih. Apalagi balkon di atas ini yang sangat
nyaman. Nah, teman-teman, kalian tertarik dengan rumah ini? Rumah ini hanya dibanderol dengan harga 7M aja. Kalian sudah mendapatkan lokasi yang sangat strategis di Alam Sutera. Kalian mendapatkan rumah yang mewah, rumah yang luas. Kalian mendapatkan sky deck. Kalian masih mendapatkan taman yang luas, taman belakang juga luas. Kamar-kamarnya juga luas semua. Tunggu apa lagi? Kalian bisa cek di kolom deskripsi untuk rumah ini atau langsung kontak ke saya. Oke? Thanks for watching.